Halo teman-teman, senang sekali rasanya bisa kembali lagi bersama kalian. Masih bersama gue Dilan. Kali ini gue akan ngebahas salah satu kasus yang menurut gue paling gokil. Langsung aja kita masuk ke dalam hal paling ngeri yang bisa lo temukan di Wikipedia. Jadi kasus ini terjadi pas banget lagi di hari Halloween. Jadi ada seorang ibu rumah tangga yang bernama Doreen Erbert. Ini sedang bersantai di ruang tamunya bersama suaminya yang bernama Charles dan putrinya yang bernama Diana. Mereka ini adalah keluarga yang sangat bahagia, keluarga yang harmonis. Bahkan mereka sedang dalam kondisi tidak sabar untuk menunggu kedatangan anak keduanya mereka. Karena pada saat itu Doreen sedang dalam kondisi hamil 8 bulan. Menurut Doreen pribadi itu adalah tahun terkelamnya Doreen. Karena pada tahun itu Doreen sempat kehilangan kakak perempuannya yang meninggal karena rumahnya sempat kebakaran waktu itu. Dan gak lama setelah itu anak pertamanya Doreen itu meninggal juga. Anak pertama dari pernikahan pertama Doreen. Ya, jadi Doreen dan Charles ini adalah pernikahan kedua. Nah, anak pertamanya Doreen itu juga meninggal karena tenggelam di kolam renang di belakang rumahnya Doreen. Jadi emang Doreen banyak kehilangan lah di tahun itu. Diana ini hampir beranjak ke 5 tahun. Dan pada saat itu, pada malam Halloween itu adalah malam Halloween pertamanya Diana, di mana Diana itu mempersiapkan segala-galanya dengan matang. Tentu saja bersama ayah dan ibunya. Jadi dia mempersiapkan Jack-o'-lantern. Jack-o'-lantern itu labu yang diukir dan mukanya itu kayak tengkorak. Dia nyiapin Jack-o'-lantern, dia nyiapin permen yang banyak karena bakal ada banyak banget anak-anak kecil keliling ke rumah-rumah tetangga untuk trick or treat ya, untuk meminta permen ke rumah-rumah tetangga. Dan Diana itu merasa sangat excited sekali ya, dia masih semangat sekali karena ya gimana orang ini pertama kali dia merayakan Halloween dengan proper gitu ya, dengan persiapan yang matang banget. Dan pada pukul jam 9 malam, pas banget jam 9 malam, Charles dan Doreen itu sepakat untuk untuk menutup malam Halloween itu dengan wine. Akhirnya Charles minta izin ke Doreen untuk keluar sebentar ke supermarket, ke minimarket untuk membeli sebotol wine. Akhirnya Charles keluar rumah, dia OTW ke minimarket. Dan belum lama dia berjalan keluar ke minimarket, tiba-tiba ada suara ketukan awalnya, ketukan di pintu masuknya mereka. Doreen bingung gitu, Doreen kaget. Kayaknya ini udah terlalu larut deh buat anak-anak kecil keliling rumah minta-mintain permen. Karena udah jam 9 malam juga kan. Nah, tapi putrinya yang bernama Diana ini, dia itu masih semangat. Bahkan dia mohon-mohon ke ibunya, ke Doreen, kita harus buka pintu itu karena Diana ini masih penasaran gitu. Kira-kira anak kecil dengan kostum seperti apa lagi nih yang muncul di depan pintu mereka gitu. Mumpung mereka masih punya permen gitu di keranjang permennya mereka buat dikasih ke anak kecil itu. Dengan rasa ragu, Doreen menghampiri pintu depannya mereka. Pelan-pelan Doreen menghampiri pintunya dan Doreen membuka pintu itu dengan sangat ragu gitu. Nah, saat dibuka, ternyata apa yang Doreen dan Diana pikirkan itu ternyata salah. Ternyata bukan anak kecil dengan kostum lucunya, tapi seorang pria dewasa berdiri tegak di terasnya mereka dengan kostum mekanik, kostum orang-orang bengkel gitu, dengan topeng serigala berbahan dasar dari karet topengnya, dan sarung tangan serigala yang matching dengan si topengnya. Dengan rasa terkejut, Doreen berteriak untuk mengusir si pria dewasa ini.
pergi lu dari sini, ngapain lu malam-malam di depan pintu rumah orang gitu kan. Tiba-tiba si pria dengan topeng serigala ini merespon dengan sangat simpel dengan satu kalimat saja. I will kill you, atau gue bakal ngebunuh lu gitu. Tidak lama setelah pria bertopeng serigala itu ngomong gitu, dia mengeluarkan golok yang panjang banget dari belakang bajunya, dan tentu saja membuat Doreen dan Diana itu panik. Dengan rasa panik, Doreen menyuruh Diana untuk berlari dan bersembunyi dimanapun dia bisa bersembunyi gitu ya. Akhirnya Diana lari, pergi ke belakang sofa ruang tamu. Dia memaksakan tubuhnya untuk masuk ke dalam himpitan kecil di belakang sofa itu dan menutupi dirinya sendiri dengan selimut yang ada di ruang tamu. Akhirnya Diana di situ diem aja, ngumpet aja sambil ngedengerin ibunya berteriak histeris, ibunya berteriak kesakitan. Dengan semua kebisingan itu, tiba-tiba semua suara itu hilang. Tiba-tiba sunyi, senyap. Dan Diana di situ iseng ngintip dari balik selimutnya. Dia nggak bisa ngeliat apa-apa. Yang dia lihat itu cuman pria dewasa ini yang bertopeng serigala ini berjalan melewati ruang tamu, melewati sofa itu. Karena dia mencari Diana, dia nggak tahu Diana ada di mana. Tiba-tiba dia ngomong, jangan ngomong ke siapa-siapa soal ini. Aku bakal mencarimu dan bakal membunuhmu gitu. Gak lama setelah pria bertopeng itu pergi dari rumahnya Doreen dan Diana, Charles pulang. Charles pulang dari minimarket membawa sebotol wine dan segala macamnya. Dan dia menangis histeris. Dia berteriak histeris karena melihat istrinya, istri kesayangannya yang sedang mengandung 8 bulan itu meninggal di koridor rumahnya. Akhirnya dia nelpon polisi, dia nelpon ambulan karena pada saat itu kondisinya Doreen masih bernapas lah. Dan akhirnya polisi dan ambulan pun datang dengan sangat cepat gitu ya, dalam hitungan menit doang. Dan saat para petugas ini melihat kondisi Doreen, mereka udah gak yakin kalau Doreen ini bakal selamat. Karena luka yang dialami oleh Doreen ini gokil banget, parah banget men. Doreen tuh terkena luka bacokan yang dalam sekali di bagian lengan kirinya. Terus di bagian kepalanya itu ada luka bacokan juga yang dalam banget, yang katanya itu udah sampai mengenai otaknya Doreen. Dan yang paling parahnya lagi, ini yang paling gila nih menurut gue, ini yang paling gila. Si pria bertopeng serigala itu membelah perutnya Doreen dan mengambil janin Doreen yang udah berusia 8 bulan itu dan dimasukkan ke dalam labuh yang telah diukir atau jack-o'-lantern. Nih gue kasih foto, ini foto dokumentasi aslinya ya. Ini dia. Nah jadi janinnya Doreen itu ditaruh di dalam sini. Kayak maksud gue, lu kalau pengen ngebunuh orang ya ngebunuh aja gitu. Ngapain lu kasih variasi sih ngebunuhnya kayak gimana gitu kan. Segala janinnya ditaruh di... Maksud gue lu mau ngapain gitu. Oh ini kejam banget sih men, kejam banget. Maka dari itu petugas yang ngelihat kondisinya Doreen di mana kepalanya udah parah banget luka kepalanya, perutnya udah kebelah gede banget. Mereka tuh kayak udah nggak yakin kalau Doreen ini bakal selamat gitu. Tapi tetap mereka dengan maksimal mungkin mereka secepat mungkin membawa Doreen ke rumah sakit terdekat untuk langsung diurus lah ya. Dan Charles yang masih nangis-nangis histeris didatengin oleh Diana. Jadi nggak lama petugas datang, Diana tuh keluar dari tempat bersembunyi dia dan lari ke Charles. Dan Charles yang lagi nangis histeris itu dia sempat seneng dulu karena ngeliat Diana gitu. Alhamdulillah anak gue masih selamat gitu kasarnya ya. Mereka pelukan, nangis bareng segala macem. Dan gak lama setelah itu petugas mencoba untuk ngambil Diana dari dekapannya Charles karena mereka mikir Charles ini adalah pelakunya. Nah karena kan belum ada investigasi, belum ada interogasi nih, jadi masih ada asumsi-asumsi yang begitulah. Akhirnya Diana diambil dari dekapannya Charles dan Charles ditaruh di mobil polisi.
Charles yang lagi stres, yang lagi histeris, yang lagi sedih itu nggak terima dong. Maksudnya dia digituin sama polisi. Maksudnya, gila lu, gue udah kena bencana ini, anak gue juga diambil nih sama lu nih. Dia ngelawan, gak mau masuk mobil polisi, dia maunya meluk Diana. Pas dia masuk ke dalam mobil polisi juga dia nendang-nendang kaca apa segala macem, ngejedot-jedotin palanya ke kaca mobil sampai pecah loh kacanya loh. Pokoknya dia nggak terima banget. Akhirnya Charles dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi, Diana dihandle sama petugas untuk dijagain dulu lah kasarnya ya. Dan Doreen yang dalam kondisi kritis itu dia nggak selamat dan dia meninggal di perjalanan saat menuju ke rumah sakit. Polisi akhirnya menginterogasi Charles gitu. Karena lu bayangin aja, maksudnya Charles izin keluar sama Doreen buat beli wine. Nggak lama Charles keluar, tiba-tiba pria bertopeng serigala datang ngebunuh Doreen. Pas pria bertopeng itu selesai ngebunuh Doreen, tiba-tiba Charles pulang. Ya polisi juga curiga gitu kan. Ya ini mah jangan-jangan elu nih ngebunuh bini lu gitu kan. Oke, setelah diinterogasi, polisi juga balik lagi ke kediamannya Doreen dan Charles. Dia nanya ke tetangga setempat, tetangga kelilingnya si Doreen segala macem. Dan ada beberapa saksi nih. Ada beberapa tetangganya Doreen dan Charles katanya melihat ada satu pria dewasa itu berdiri mandang rumahnya Doreen selama 1 jam katanya. Membawa kayak kantong kresek gitu isinya barang-barang berat. Dan saat itu pria itu lagi nggak dipakai topengnya. Dan katanya nggak lama setelah Charles keluar dari rumah naik mobil, pria itu masuk ke dalam rumahnya Doreen. Jadi pakai topeng baru masuk ke dalam rumahnya. Nah di sini tetangganya nggak ada yang tahu itu siapa. Tapi ada satu tetangganya yang tahu, bahkan manggil orang itu. Dan pria itu bernama William Michael Dennis, atau biasa dipanggil sebagai Mike. Kenapa ada tetangga yang tahu dengan si pelakunya? Itu karena ternyata pelakunya itu adalah mantan suaminya Doreen. Nah, ceritanya gini nih. Jadi mantan suaminya Doreen ini salah satu orang yang memiliki sifat pemalu, susah bersosialisasi, dan dia itu ternyata orangnya pendendam, teman-teman. Jadi sebelum Doreen menikahi Charles, Doreen itu memiliki pernikahan dengan Mike ini selama beberapa tahun lah. Dan mereka bercerai gak lama setelah Doreen melahirkan satu anaknya atau anak pertamanya Doreen. Nah Mike ini memiliki masa lalu yang sangat-sangat suram. Di mana ayahnya pergi dari rumah saat dia kecil. Dia memiliki ibu yang sangat-sangat gak peduli lah dengan kondisi Mike waktu dia kecil sampai dia gede. Makanya saat Mike dikaruniai anak pertamanya Mike ini berjanji kalau misalnya dia bakal nge-treat anaknya ini sangat-sangat berbeda dengan apa yang dia rasakan semasa kecilnya dia gitu. Jadi dia sangat mengagung-agungkan si anak inilah pokoknya. Gue gak mau tahu, gue bakal manjain ini anak, bakal ngasih apapun yang anak ini mau gitu. Dan itu membuat Doreen tersiksa ternyata. Karena pikiran Mike yang seperti itu, Doreen terpaksa nggak boleh keluar dari rumah. Dari awal Doreen melek mata nih, dia bangun tidur, sampai dia merem. Pokoknya Doreen nggak boleh keluar rumah. Dia harus fokus ngurus anak pertamanya tadi. Dan anak pertamanya mereka itu bernama Paul. Jadi Doreen juga stres gitu. Maksudnya Doreen nggak boleh keluar rumah, setiap hari harus ngurusin Paul. Dan setiap Doreen mau keluar kayak misalkan cuman ke minimarket, misalkan gitu ya, beli garam atau beli apa, itu dimarahin sama Mike. Pokoknya gue nggak mau tahu, lu harus fokus ngurusin Paul. Kalau nggak gue bakal marah. Dan ternyata Mike ini adalah salah satu orang yang mudian. Maka dari itu Doreen memutuskan untuk menceraikan Mike. Dan beruntungnya Doreen ini mendapatkan hak asuhnya Paul. Dan bahkan dia mengizinkan Mike untuk datang mengunjungi Paul kapanpun dia suka gitu. Terserah lu deh, kapan aja lu mau datengin si Paul ini buat
main sama dia lah atau ngasih bingkisan atau apa segala macam, terserah lu mau kapan aja datang ke sini, datang aja gitu. Udah sebaik itu gitu Doreen. Dan gak lama setelah mereka cerai, Mike ini sempat kesel juga karena ngelihat Doreen yang sangat mudah sekali berteman, berkenalan dengan orang banyak gitu, dengan orang-orang baru gitu. Bahkan Doreen sempat beberapa kali pacaran, Doreen sempat beberapa kali party-party gitu. Sedangkan Mike, dia cuman kerja pulang, dia bahkan nggak kenalan sama orang baru, nggak hang out sama orang-orang baru, pokoknya udah gitu-gitu aja monoton dia. Dan itu membuat Mike lebih kesel lagi, kayak kok dia bisa sih begitu, gue nggak bisa gitu. Apalagi saat Mike tahu Doreen berpacaran dengan pria baru, seorang pria yang sangat 180 derajat bedanya, yang sangat berbalik bedanya sama Mike gitu. Pria yang sangat baik, karirnya bagus, dan dia itu sangat mencintai istrinya, bahkan istrinya mau ngapain aja terserah gitu. Dan pria itu bernama Charles. Setelah Mike tahu soal Doreen berpacaran ini, saat Mike dikenali dengan Charles. Jadi saat Mike lagi main nih buat ketemu Paul, di rumahnya Doreen itu ada Charles. Dan di situ Doreen kenalin tuh Charles ke Mike. Dan di situ juga Doreen mengumumkan kalau dia akan menikah dengan Charles. Wah, di situ Mike cemburu tuh, Mike kesel, maksudnya, wah kalau lu nikah sama mantan bini gue, posisi gue di mata Paul bakal digantiin nih. Karena lu bakal lebih sering sama Paul, sedangkan gue jarang ketemu sama Paul. Akhirnya Mike memutuskan untuk pindah rumah nih. Yang tadinya agak jauh rumahnya sama tempat tinggalnya Doreen, dia jadi pindah ke, ya kasarnya satu blok lah, satu komplek lah sama Doreen, tapi nggak terlalu deket gitu. Gak lama setelah itu, Mike mendengar berita soal Paul yang tenggelam di kolam renang halaman belakangnya Doreen. Saat itu Doreen lagi sibuk masak, jadi kayak baru ditinggal semenit 2 menit, tiba-tiba Paul udah tenggelam di kolam renang, dia kecebur dan ya nafasnya habis dan tenggelam dan meninggal gitu. Wah, di situ Mike murka banget, dia marah banget. Dia bilang, gimana caranya nih gue biar bisa balas dendam gitu. Nah, akhirnya terjadilah kita ke tragedi Halloween itu, Halloween yang berdarah itu. Dan lu tahu nggak? Saat polisi datang ke tempat kejadiannya itu, polisi itu menemukan topeng serigala yang udah berlumuran darah. Dan bahkan salah satu toko yang gak jauh dari tempat tinggalnya Doreen itu menangkap CCTV-nya Mike yang tangannya berlumuran darah itu melewati supermarket. Dari situlah polisi akhirnya memutuskan untuk ngecek ke rumahnya Mike. Dan saat polisi mengetahui ini, polisi langsung bergegas ke rumahnya Mike. Pas dia ke rumahnya Mike, baru banget sampai nih. Nah, saat mereka ngedeketin rumahnya Mike, polisi tuh kayak ngedenger suara air ngalir gitu. Nah, polisi ini takut karena mereka mikir, wah ini kayaknya Mike pengen mencuci barang bukti nih. Biar barang bukti yang ada di Mike itu nggak kebaca sama kita karena semuanya udah dicuci, udah dihapus sama Mike. Nah, itu polisi gedor-gedor agak lama tuh, kayak 10 menitan Mike nggak keluar tuh. Nah, setelah itu Mike keluar. Dengan santainya, dengan baju yang udah siap tidur, Mike buka pintu dan dia respon, Pak polisi, ada apa nih Pak? Pokoknya santai banget lah. Akhirnya polisi ngejelasin kenapa mereka datang ke rumah Mike. Dan dari situ Mike langsung merespon kayak, Oke Pak, daripada kita ngobrol di luar, nggak enak juga, mending kita ke dalam aja, sekalian Bapak mungkin mau mengecek rumah saya, menggeledah segala macam, silakan Pak. Akhirnya para petugas masuk tuh ke dalam rumahnya Mike. Saat polisi lagi ngecek nih, Mike biasa aja nih. Nah, tapi pada saat petugas nyampe ke kamarnya Mike, salah satu petugas itu nyadarin kalau Mike itu nggak bisa, bola matanya tuh ngeliatin ke belakang kasurnya terus. Akhirnya karena curiga, polisi ini pun nyuruh Mike buat diem lu, jangan bergerak. Dan petugasnya itu ngecek ke belakang kasurnya.
kira-kira ada apa sih di belakang kasurnya. Dan ternyata benar aja ada satu tempat pistol gitu, dan isinya udah ada pistol yang udah siap ditembak gitu. Jadi isinya udah ada pelurunya. Dan akhirnya Mike pun diborgol dan ditaruh di mobil polisi. Nah, pas polisi membawa Mike ke kantor polisi, beberapa petugas yang ngecek di rumahnya Mike itu nggak langsung pulang. Jadi mereka tuh ngegeledah semuanya rumahnya Mike sampai menurut mereka mendapatkan suatu barang bukti lah gitu. Nah, tiba-tiba salah satu polisi ini menemukan kayak salah satu buku berwarna hitam, jadi kayak jurnal gitu mungkin ya. Tapi isinya itu catatan-catatan nomor telepon rekan-rekannya atau orang-orang yang dikenal oleh Mike. Akhirnya polisi menelpon salah satu nomor telepon yang paling pertama, yang ada di halaman pertama dari buku itu gitu. Dan kebetulan itu cewek. Pas ditelepon, polisi langsung nanya-nanya soal Mike gitu. Mike punya nggak ya topeng serigala ini, punya ini, kelakuannya seperti apa segala macem. Dan setelah ngobrol panjang, wanita ini langsung ngasih tau ke polisi. Wah, kayaknya punya pak. Kemarin saya sama Mike ke acara Halloween di tahun kemarin. Nah, Mike pakai topeng serigala tuh pak. Akhirnya polisi penasaran. Mbak ada fotonya nggak waktu itu? Coba dong kirimin ke saya fotonya. Dikirimlah fotonya sama si wanita itu. Dan ternyata fotonya itu seperti ini. Nah, polisi langsung fix banget kan. Ya, ini mah udah pasti fix banget si Mike, karena topeng serigala yang ditemukan polisi di halaman rumah Doreen itu persis kayak gini. Setelah polisi lega gitu kan, alhamdulillah akhirnya kita nemu pelakunya siapa gitu, ternyata pelakunya Mike. Tapi polisi nggak langsung pulang, polisi tetap ngegeledah rumahnya Mike. Saat polisi nyampe basement, polisi menemukan apa? Polisi menemukan 2 peti mayat yang sudah dimodifikasi, di mana peti mayat itu masing-masing udah dipasang jangkar kapal laut gitu. Nah, polisi nggak tahu dong ini maksudnya buat apa dan maksudnya ini buat siapa gitu. Dan akhirnya polisi balik ke kantor polisi untuk interogasi si Mike. Ditanyalah si Mike, Mike, kemarin gue nemuin 2 peti mayat yang udah dimodifikasi, dipasangin jangkar kapal laut nih. Itu tujuannya buat apa dan buat siapa? Dan Mike di situ langsung jujur karena toh dia udah ketahuan sebagai pelaku juga kan. Nah, itu dia Pak. Tadinya saya pengen membunuh Doreen dan Charles itu dengan cara mengancam mereka dengan pistol, memaksa mereka masuk ke dalam peti mayat itu satu-satu tuh ya, dan menenggelamkan mereka di laut terdekat menggunakan perahu saya. Biar mereka tahu Pak, gimana rasanya tenggelam. Dan dari sini ketahuan nih, berarti Mike itu masih dendam akan anak kandungnya si Paul ini itu tenggelam karena kecerobohan Doreen dan Charles. Itu deh teman-teman, kasus dari pria dengan topeng serigala, atau yang mungkin udah lebih banyak dikenal sebagai kasus 1980 Bloody Halloween, atau Halloween berdarah pada tahun 1980. Kira-kira segitu ya teman-teman. Dan buat kalian yang follow gue dari dulu dan sampai sekarang masih setia, terima kasih banyak banget. Jangan lupa juga subscribe, like, komen, dan share video TikTok gue dan video YouTube gue. Terima kasih banget buat kalian yang udah nungguin gue dari dulu sampai sekarang gue muncul lagi. Dan gue janji mulai dari sekarang gue akan mulai rajin bikin konten lagi. Sekali lagi terima kasih, gue Dilan, pamit undur diri.